Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Machine Learning akan membahas proyek yang ketiga, yaitu tentang kernel. Adapun anggota kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Jairan Ramadhani dengan NIM 1701552011037. Yang kedua Kasir Raja Maskur dengan NIM 2001020009. Yang ketiga Leonardo Tegarswan dengan NIM 2001020019. Yang keempat ada Muhammad Fadli Azuri, saya sendiri dengan NIM 2001020022. Yang kelima ada Bagus Atriwandana dengan NIM 2001020028. Yang keenam ada Ezi Okto Pradiki dengan NIM 2101020124. Dan yang ketujuh ada Anindya Sekar Pramita dengan NIM 2001020052. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Bagus Atriwandana. Kepadanya saya persilakan. Definisi kernel. Kernel atau inti pada pembelajaran mesin merujuk pada fungsi matematis atau algoritma yang digunakan untuk memproses data input. Kernel adalah salah satu komponen utama dalam beberapa metode pembelajaran mesin, seperti Support Vector Machines atau SVM dan kernel PCA atau Principal Component Analysis. Pada SVM, kernel digunakan untuk mengubah data input menjadi bentuk baru dalam ruang dimensi yang lebih tinggi. Dalam ruang dimensi yang lebih tinggi ini, SVM dapat dengan mudah menemukan garis atau permukaan pemisah antara kelas data yang berbeda. Contoh kernel yang umum digunakan dalam SVM adalah kernel linear, kernel polinomial, dan kernel Gaussian. Next. Sedangkan pada kernel PCA, kernel digunakan untuk mengubah data input menjadi bentuk baru dalam ruang dimensi yang lebih rendah. Dalam ruang dimensi yang lebih rendah ini, kernel PCA mempertahankan informasi yang paling penting dari data input dan menghilangkan informasi yang tidak penting atau redundan. Contoh kernel yang umum digunakan dalam kernel PCA adalah kernel linear, kernel polinomial, dan kernel Gaussian. Dalam kedua kasus tersebut, kernel sangat penting karena dapat memperbaiki kemampuan prediksi model dan meningkatkan akurasi. Namun, pemilihan kernel yang tepat juga sangat penting dan perlu dipertimbangkan dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Selain itu, kernel juga dapat digunakan dalam beberapa algoritma lain pada machine learning seperti kernel regression, kernel k-means, clustering, dan kernel density estimation. Dalam kernel regression, kernel digunakan untuk memperkirakan fungsi regresi dari data input. Contoh kernel yang umum digunakan dalam kernel regression adalah kernel linear, kernel polinomial, dan kernel Gaussian. Next. Dalam kernel k-means clustering, kernel digunakan untuk menghitung jarak antara titik data dalam ruang dimensi yang lebih tinggi. Dalam hal ini,
kernel dapat membantu dalam mengklasifikasikan data input menjadi kelompok-kelompok yang berbeda. Contoh kernel yang umum digunakan dalam kernel K-means clustering adalah kernel linear, kernel polinomial, dan kernel Gaussian. Dalam kernel density estimation, kernel digunakan untuk memperkirakan distribusi probabilitas dari data input. Kernel density estimation dapat digunakan untuk memahami struktur data input seperti nilai maksimum, minimum, atau modus. Contoh kernel yang umum digunakan dalam kernel density estimation adalah kernel linear, kernel polinomial, dan kernel Gaussian. Dalam semua kasus ini, kernel adalah bagian integral dari algoritma pembelajaran mesin yang membantu dalam memperbaiki kemampuan prediksi model dan meningkatkan akurasi. Namun, pemilihan kernel yang tepat sangat penting dan perlu dipertimbangkan dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal. Next. Selanjutnya adalah jenis kernel. Yang pertama adalah linear kernel. Linear kernel adalah kernel yang paling sederhana. Kernel ini menghitung jarak antara titik data dalam ruang dimensi yang sama dan sangat efektif dalam kasus data yang linear terpisah. Seperti pada gambar di samping ini. Next. Yang kedua adalah polynomial kernel. Polynomial kernel digunakan untuk memproyeksikan data input ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi dengan fungsi polinomial. Kernel ini sangat berguna untuk data yang tidak linear terpisah. Next. Kemudian yang ketiga adalah Gaussian RBF kernel. Gaussian Radial Basis Function atau RBF kernel adalah kernel yang paling umum digunakan dalam SPM. Kernel ini menghitung jarak antara titik data dalam ruang dimensi yang lebih tinggi dengan fungsi Gaussian. Kernel ini sangat efektif untuk data yang kompleks dan tidak linear terpisah. Next. Selanjutnya yang keempat, ada sigmoid kernel. Sigmoid kernel digunakan untuk memproyeksikan data input ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi dengan fungsi sigmoid. Kernel ini berguna untuk data yang tidak linear terpisah. Next. Selanjutnya yang kelima adalah Laplacian kernel. Laplacian kernel adalah kernel yang mirip dengan Gaussian RBF kernel, namun menggunakan fungsi Laplacian. Kernel ini efektif dalam kasus data yang memiliki noise atau outliers. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Fadli Azuri akan melanjutkan pembahasan tentang jenis kernel. Yang keenam ada ANOVA kernel. ANOVA kernel digunakan untuk memproyeksikan data input ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi dengan multivariate polinomial. Kernel ini sangat berguna untuk data kompleks dan tidak linear terpisah, seperti pada grafik di sebelah kanan ini.
Yang ketujuh ada exponential kernel. Exponential kernel adalah kernel yang mirip dengan Gaussian RBF kernel, namun menggunakan fungsi eksponensial. Kernel ini efektif dalam kasus data yang memiliki noise atau outlier. Yang kedelapan ada chi-square kernel. Chi-square kernel digunakan untuk menghitung jarak antara fitur data input yang memiliki distribusi probabilitas yang berbeda. Kernel ini sangat berguna dalam klasifikasi gambar atau teks. Yang kesembilan ada tstudent kernel. Tstudent kernel digunakan untuk memproyeksikan data input ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi dengan fungsi tstudent kernel. Kernel ini sangat berguna untuk data yang tidak linear terpisah. Baik, kita masuk ke studi kasus. Di sini kami mengambil studi kasus yang berupa sebuah perusahaan mobil yang sedang mengalami kesulitan dalam menghitung biaya produksi mobil baru mereka. Berikut adalah tabel permasalahan yang ditemukan. Adapun yang pertama, permasalahannya adalah biaya bahan baku per mobil dengan variabel atau harga per unit itu 2.500.000. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja per mobil. Untuk variabel atau harganya adalah 1 juta per mobil. Yang ketiga ada biaya sewa pabrik per bulan sebesar 5 juta. Yang keempat, jumlah mobil yang diproduksi setiap bulan adalah 500 mobil. Presentasi pemborosan bahan baku karena kesalahan mesin produksi sebesar 2%. Selanjutnya ada presentasi pemborosan bahan baku karena kesalahan pekerja sebesar 1%. Dan yang ketujuh, presentasi tingkat absensi tenaga kerja sebesar 5%. Penyelesaian. Di sini penyelesaian kami gunakan secara matematis. Adapun persamaan yang kami gunakan adalah biaya produksi sama dengan biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja plus biaya sewa pabrik dikali 1 plus pemborosan bahan baku mesin plus pemborosan bahan baku pekerja dikali 1 ditambah tingkat absensi tenaga kerja dikali jumlah mobil. Dengan menggunakan nilai variabel dalam tabel permasalahan sebelumnya, kita dapat menghitung biaya produksi mobil sebagai berikut. Biaya produksi sama dengan 2.500.000 dari biaya bahan baku plus 1 juta dari biaya tenaga kerja plus 5 juta dari biaya sewa pabrik. Dikalikan dengan 1 plus 0,02 yaitu pemborosan dari bahan baku mesin plus 0,01 dari pemborosan bahan baku pekerja. Lalu dikalikan dengan 1 plus 0,05 dari tingkat absensi tenaga kerja.
dikalikan dengan jumlah mobil yaitu 500 buah. Lalu biaya produksi dapat 8.500.000 dikali 103 dikali 1 0,5 dikali 1,05 dikali 500. Jadi biaya produksi yang didapat adalah sekitaran 22.275.000.000. Sehingga biaya produksi mobil yang dihasilkan adalah sebesar 22.275.000.000. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.